Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harapkan dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang oleh Fumio Sasaki, bagian 2, part 2. Selamat mendengarkan. Dari fungsi kuno hingga nilai modern. Ada alasan lain yang lebih mendalam di balik kebiasaan kita mengumpulkan barang. Dulu, manusia menggunakan barang-barang yang terbuat dari batu. Walaupun tampak primitif di mata manusia modern, peralatan kuno melambangkan inovasi cerdas yang memiliki fungsi luar biasa. Peralatan batu menghasilkan hemat waktu dan energi. Mungkin butuh sehari penuh untuk membuat satu alat, tapi setelah itu, proses mendapatkan dan mengolah makanan, misalnya, menjadi lebih singkat dan mudah. Selain itu, tidak dibutuhkan perawatan terhadap alat-alat dari batu, dengan demikian alat itu menjadi kebutuhan. Tembikar juga dibuat murni untuk tujuan fungsional. Tanpa kemewahan modern seperti pasar swalayan dan minimarket yang hari ini bertebaran serta tak lagi kita anggap istimewa, manusia zaman dahulu tidak tahu kapan atau apakah makanan akan tersedia. Tidak ada yang bisa dilakukan jika terjadi bencana alam. Mereka bahkan tidak yakin apa yang terjadi beberapa saat lagi. Jadi, mereka pun memutuskan untuk menyimpan sisa makanan, sehingga tembikar menjadi kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak barang yang kita miliki untuk digunakan bukan karena fungsinya. Bahkan, seringkali barang seperti ini memakan banyak biaya pembelian dan perawatan. Barang ini tidak seperti alat dari batu yang digunakan pendahulu kita, yang dengan setia memenuhi kebutuhan pemiliknya. Barang ini mulai berbalik menyerang kita dan tanpa disadari menguasai kehidupan kita. Mengapa kita punya begitu banyak barang yang bukan merupakan kebutuhan kita? Apa tujuannya? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Kita begitu ingin memperlihatkan seberapa berharga diri kita kepada orang lain. Lewat benda, kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita punya nilai. Kita semua memiliki aplikasi yang bisa mendeteksi rasa sepi. Mari kita runut semua ini ke titik paling awal kehidupan. Manusia berevolusi sebagai makhluk sosial. Kekuatan fisik kita tidak seberapa dibandingkan spesies lain seperti mamalia besar, dan kita pun tak punya cakar atau taring tajam. Bisa dikatakan, tidak ada orang yang bisa berburu hewan besar, semisal gajah purba, sendirian. Jadi, agar bisa bertahan hidup, kita harus bekerja sama sebagai kawanan. Mentalitas kawanan ini masih ada dalam diri kita hingga hari ini. Bisa dibilang, dalam diri kita ada semacam aplikasi yang mengenali rasa sepi. Akibatnya, kita merasa kesepian saat terpisah dari kelompok. Aplikasi ini seperti alarm yang menyuruh kita kembali dan bergabung dengan orang lain saat kita tengah sendirian. Dan sayang sekali aplikasi ini tidak bisa disingkirkan. Sifatnya bawaan dan tak bisa dihapus. Kesepian kucing dan anjing. Adakah yang pernah memikirkan apa perbedaan kucing dan anjing? Seekor kucing bisa tetap nyaman berada sendirian di rumah, tetapi anjing tidak. Kalau kita biarkan seekor anjing sendirian dalam waktu yang cukup lama, anjing itu akan mulai menggonggong atau berjalan di sekitar pintu. Sudah diketahui bahwa anjing yang terlalu lama sendirian bisa terkena depresi. Nah, dalam hal ini, manusia lebih mirip anjing ketimbang kucing. Kita pun secara alamiah selalu mencari kawanan saat bertindak dan menghindari kesendirian. Sebagai makhluk sosial, kita merasa perlu memiliki nilai di hadapan masyarakat. Kita tak mampu hidup tanpa merasa keberadaan kita mempunyai makna dan makna didapatkan melalui pengakuan dari orang lain. Salah satu alasan seseorang menjadi depresi bahkan ingin mengakhiri hidup adalah karena ia yakin keberadaannya tidak bernilai. Konon, di Jepang ada 1 juta orang yang menderita depresi dan lebih dari 25.000 orang mengakhiri nyawanya sendiri tiap tahun. Bandingkan angka ini dengan 20.000 korban jiwa gempa bumi besar Jepang Timur, bencana alam yang diyakini terjadi tiap 1000 tahun, patut dipertanyakan mengapa. Dari tahun ke tahun, ada begitu banyak orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri.
Bagi saya, fenomena ini menandai betapa kuatnya keinginan manusia untuk mendapatkan ketegasan nilai diri. Menurut saya, hal ini mirip dengan dorongan fisik berupa rasa lapar dan kantuk, dan mempengaruhi semua aspek perilaku kita. Seorang yang tidak percaya bahwa dirinya memiliki nilai, tak sanggup terus berada di dunia ini. Dalam kadar yang sehat, rasa menghargai dan mencintai diri sendiri itu vital agar kita tetap dapat terus hidup. Ada yang berkata, nilai diri ditentukan oleh kita sendiri. Saya setuju, tapi jika benar-benar sendiri dan tidak pernah bertemu orang lain atau menjalin hubungan dengan mereka, kita tidak punya sarana untuk menegaskan nilai diri itu. Saya rasa meskipun ada orang yang terlihat begitu mandiri, pasti ada keinginan dalam dirinya untuk diperhatikan oleh seseorang, siapapun orang itu. Seperti seekor anjing, kesendirian total tak tertahankan bagi kita, dan kita tidak tahu seberapa bernilainya kita kalau tidak bisa melihat pantulan diri kita di mata orang lain. Nilai diri mengarahkan perilaku. Mungkin saya dianggap melebih-lebihkan, tapi saya percaya nilai diri adalah penentu hampir semua perilaku kita. Kita senang saat ada yang menekan tombol like terhadap status atau konten yang kita unggah di media sosial. Kita senang melihat bertambahnya follower. Hal-hal ini adalah pengakuan terhadap nilai diri kita. Kita juga sangat senang saat orang yang kita cintai membalas perasaan itu. Luar biasa rasanya ketika orang yang kita sayangi, orang yang bagi kita paling berharga, mengakui diri kita. Dan kita kesal jika orang itu mendua, membagi cintanya dengan orang lain. Kau jahat, memangnya siapa yang lebih baik dari aku? Begitu mungkin teriak kita saat ditolak. Mudah-mudahan sepadan ya. Atau kita mungkin kaya raya dan ingin orang lain tahu mengenai hal itu. Kita mempekerjakan sopir lalu memintanya membuka pintu, sementara kita melangkah keluar dan berjalan merasa penting dengan kacamata hitam dan perhiasan emas mengintimidasi orang lain sementara para pengiring pengikut langkah kita. Minggir, saya orang penting. Sebetulnya tujuan ini juga yang ingin kita capai saat mengatakan kepada orang lain bahwa kita tak berguna. Kita ingin orang itu berkata, "Ah, tidak begitu. Kau berharga kok." Cara lainnya adalah dengan mengkritik orang lain, merendahkan mereka dalam upaya menegaskan nilai diri kita sendiri. Nah, keinginan merasa penting itu juga menjadi alasan saya menulis buku ini. Meskipun bukan merupakan motivasi satu-satunya, ada keinginan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa eksistensi saya punya nilai. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa merasa bahwa kita berharga. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sedikit narsisme. Jadi, menganggap diri sendiri penting bukanlah hal negatif, malah sebetulnya penting. Permasalahannya terletak pada cara kita memperlihatkan nilai itu pada orang lain. Memperlihatkan nilai diri. Setiap orang memiliki kualitas diri yang berbeda-beda. Sebagian langsung terlihat dari penampilan fisiknya. Ada yang langsing dan mungil, ada yang tinggi, berotot, cantik, bergaya, atau punya bentuk tubuh yang sangat bagus. Penampilan luar mudah dipahami. Semua orang bisa mengerti pesan yang disampaikan dari penampilan itu hanya dengan sekali pandang. Tapi, seberapapun kerasnya upaya kita memoles tampilan fisik, tetap saja ada batasannya. Saya misalnya, tidak akan pernah terlihat sekeren model. Selain ciri fisik, kita juga memiliki kualitas dalam diri kita. Ada orang yang baik hati, murah hati, lucu, bekerja keras, tulus, ceria, teliti, pandai, penuh perhatian, atau pemberani. Tapi, kualitas diri ini sulit untuk diperlihatkan kepada orang lain. Orang yang kelihatannya baik mungkin ternyata tidak terlalu bisa diandalkan di situasi darurat. Ia yang kesannya cerdas dan menarik, ternyata perhatiannya hanya terpusat pada diri sendiri. Dengan kata lain, nilai diri seseorang yang sebenarnya seringkali sulit dilihatkan kecuali kita benar-benar menghabiskan waktu dengan orang itu. Nah, disinilah barang-barang kita berperan.
kita bisa menggunakan barang untuk memperlihatkan kepribadian dan nilai-nilai yang kita anut. Pakaian kembali menjadi contoh yang baik. Gaya berpakaian khas rockstar menunjukkan orang yang tidak takut menjadi berbeda. Sementara gaya yang lebih kalem memperlihatkan karakter yang tenang dan lembut. Adibusana bisa menyampaikan bahwa kita mengapresiasi hal-hal yang tidak biasa, sementara gaya kasual mungkin mengkomunikasikan kepribadian yang terbuka dan ramah. Dan orang yang tidak terlalu ambil pusing dengan mode, mungkin berarti memang tidak terlalu memikirkan penampilan. Tak hanya mode, masih banyak hal lain yang bicara tentang nilai-nilai kita. Pilihan perabot, koleksi barang antik berharga, poster di dinding, atau tanaman di kebun. Saya sendiri adalah penggemar produk Apple, yang menurut saya sangat fungsional. Begitu mendapatkan iPhone baru di hari peluncurannya, saya ingin menunjukkan benda itu kepada teman-teman. Bisa jadi, saya juga ingin dengan santai membuka MacBook Air saat duduk di Starbucks. Tak diragukan lagi, ada bagian dari diri saya yang ingin memperlihatkan diri sebagai orang yang memilih produk Apple, mampu mengapresiasi desain produk yang indah dan menghargai kegunaannya. Bagi saya, dorongan semacam ini alamiah. Tidak ada yang salah sama sekali. Saat barang menjelma menjadi diri kita. Masalah akan timbul saat barang dibeli semata untuk memperlihatkan siapa kita dan koleksi kita kemudian bertambah banyak. Semakin banyak yang dibeli, semakin keras upaya yang dikerahkan untuk membangun koleksi yang akan menyampaikan kualitas kita, dan barang-barang itu sendiri akan semakin jauh menjelma menjadi diri kita. Dengan kata lain, kita lalu didikte oleh benda yang kita miliki. Tujuan kita pun berubah menjadi meningkatkan jumlah kepemilikan karena barang dianggap sebagai instrumen yang mengangkat citra diri. Akibatnya, kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk merawat serta mengelola semua barang yang dibeli. Begitu kita memandang barang sebagai perpanjangan diri dan mulai meyakini bahwa barang adalah sama dengan kita, menjaga dan mengelola barang akan menjadi tujuan hidup nomor 1. Rak buku adalah etalase diri saya. Saya punya contoh pribadi. Dulu, saya penggemar menumpuk buku di rak yang memakan ruang di lorong sempit apartemen saya. Padahal, saya rasanya tidak pernah membaca satupun buku itu. Tidak ada yang betul-betul saya sukai. Saat kuliah, saya selalu melahap buku yang kelihatannya sulit. Meski begitu, bukannya dibaca baik-baik, sebagian besar hanya saya sentuh sepintas. Ada beberapa buku tentang filosofi modern dan karya-karya besar abad ke-20, karya sastra yang sangat tebal yang tak pernah saya selesaikan. Kini, saya bisa melihat dengan jelas alasan saya menyimpan buku-buku itu. Tidak pernah membuang satupun meski saya tahu tidak akan dibaca. Saya begitu ingin menyampaikan nilai diri melalui buku ini. Buku-buku itu ada untuk mengomunikasikan satu pesan. Saya sudah membaca begitu banyak buku. Sebagaimana terlihat oleh siapapun yang melihat rak buku itu. Saya punya minat yang beragam. Saya juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Saya tahu semua topik berbeda ini meski sekedar bisa menyebutkan namanya. Walaupun belum semua buku ini dibaca, saya jelas punya ketertarikan di semua bidang, ini sudah pasti, dan karena itulah buku-buku ini ada di rak buku. Saya mungkin tidak memahami semua hal yang dibicarakan di buku-buku ini, tapi saya sudah membaca begitu banyak karya, termasuk serangkaian buku yang mengangkat topik kompleks. Saya tidak banyak bicara. Saya mungkin terlihat seperti pria yang sangat biasa, tapi sebenarnya saya penuh dengan pengetahuan luar biasa. Mungkin saya bisa disebut sebagai orang yang terpelajar dan berpemikiran mendalam. Memang memalukan, tapi paragraf tadi merangkum alasan saya mempunyai bertumpuk-tumpuk buku di apartemen. Melalui begitu banyak buku yang saya miliki, saya sedang berusaha menunjukkan nilai diri. Alasan tersebut juga melatari koleksi CD dan DVD yang menggunung, benda-benda antik, foto-fotonya ini yang menghiasi dinding, peralatan makan, dan koleksi kamera. Nyaris semua benda itu tak pernah saya gunakan. Begitu banyak benda yang saya miliki sehingga saya tidak bisa merawat semuanya dengan baik. Karena barang-barang bertumpuk, apartemen jadi sulit dibersihkan,
Dan suasana berantakan ini terus-menerus menyedot rasa percaya diri dan semangat untuk melakukan apapun. Akhirnya, alkohol adalah sarana pelarian saya agar tidak harus dengan jujur menghadapi diri sendiri. Bodohnya saya waktu itu. Ketika barang-barang menguasai kita. Sebelum melangkah ke bab berikutnya, saya ingin mengajak Anda melihat gambaran utuh dari topik ini. Barang seharusnya berfungsi sebagai alat. Barang di zaman batu digunakan untuk tujuan tertentu. Seiring berjalannya waktu, dunia menjadi lebih ramai dan barang mulai memiliki tujuan lain, meneguhkan nilai diri. Kita adalah makhluk sosial yang bergerak dalam kawanan. Kita tidak bisa tumbuh dan berkembang tanpa membuktikan bahwa eksistensi kita memiliki nilai. Kita perlu orang lain untuk mengakui kualitas diri kita agar kita yakin bahwa hidup ini layak dijalani. Untuk menunjukkan nilai seperti itu, kita menyiarkan kualitas diri melalui barang-barang yang kita miliki. Tapi, jika terlalu bergantung pada cara tersebut, kita akan dikelilingi terlalu banyak barang. Barang yang seharusnya mempresentasikan kualitas diri justru menjelma menjadi diri kita sendiri. Pada titik ini, kita pun mulai mengumpulkan lebih banyak barang, karena barang membuat kita merasa lebih berbobot. Pada akhirnya, barang pun menjadi bumerang bagi kita. Kita diperbudak oleh barang, dipaksa menghabiskan waktu dan energi untuk merawatnya. Inti diri kita larut dalam barang-barang itu. Barang-barang kita menguasai kita. Barang-barang ini sendiri sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa. Kitalah yang mengangkat derajatnya, menjadikannya setara, bahkan lebih berkuasa. Sebenarnya barang tak lebih dari benda mati. Barang bukan simbol diri dan bukan tuan. Barang dulunya tak lebih dari sekedar alat. Jadi mengapa kita tidak memiliki alat yang dibutuhkan saja? Di bab berikutnya, saya akan bicara tentang metode spesifik untuk berpisah dengan barang kepemilikan. Saya yakin sebagian besar dari kita punya sangat banyak barang sehingga selangkah lagi kita akan tenggelam dalam barang-barang itu. Saya rasa mencoba mengambil jarak dari semua barang, minimal sekali saja dalam hidup, akan dirasa bermanfaat bagi siapapun. Bersiaplah berpisah dari segala benda yang selama ini menahan diri kita. Demikianlah bagian 2 part 2 dari buku Goodbye Things oleh Fumio Sasaki. Untuk mendukung penulisnya, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan.